bahan-bahannya ada corong yang sudah ditaruh sedotan, kemudian ada air. Yang pertama, ujung sedotannya kita tutup dengan jari, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Di sini airnya tidak masuk ke dalam corong karena adanya tekanan udara di dalamnya karena sudah ditutup dengan ujung jari. Jadi airnya nggak masuk ke dalam corongnya. Selanjutnya ujung corongnya nggak ditutup dan kita masukkan ke dalam wadah yang ada air, ke gelas yang ada airnya. Dan ini airnya masuk ke dalam corong karena adanya sirkulasi udara pada corong. Jadi air itu masuk ke dalam corongnya karena ada sirkulasi udara dan karena nggak ditutup ujungnya. Di sini alat dan bahannya ada koin, uang logam, dan botol kaca yang sudah didinginkan terlebih dahulu. Langkah pertama, kita letakkan koin yang sudah dibasahkan di atas mulut botol, kemudian kita amati, dan ternyata koinnya masih diam, tidak bergerak. Kemudian kita genggam botolnya, kita lihat reaksi yang terjadi. Itu koinnya naik turun, karena tadi botol yang didinginkan udaranya akan menyusut. Nah, karena tangan kita hangat, jadi udaranya itu mengembang karena tangan kita hangat. Jadi koinnya naik turun karena mengembang itu karena udara memerlukan ruang yang lebih besar. Jadi koinnya ini bereaksi naik turun di atas mulut botol. Dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum udara diperlukan dalam pembakaran. Yang pertama ini ada stopwatch, ada 2 buah gelas, yang satu yang besar dan satu yang kecil. Kemudian ada 2 buah lilin yang ukurannya sama dan ada korek api. Nah, ini lilinnya udah kita nyalain. Sekarang kita akan tutup bersamaan kedua lilin ini. Manakah lilin yang mati lebih dulu, apakah gelas besar atau gelas kecil? Dan kita lihat waktunya dengan stopwatch. Nah, di sini yang mati lebih dulu itu gelas kecil pada detik ketiga dan gelas besar juga mati pada detik ke-8 karena oksigen yang ada di dalam gelas besar lebih banyak, jadi lilinnya mati lebih lama daripada gelas yang lebih kecil. Di sini alat dan bahannya ada air, ada lilin yang sudah dipotong-potong, dihancurkan, dan ada es batu, dan ada panci dan kompor juga. Yang pertama kita nyalain dulu kompornya, terus kita masukin es batu ke dalam panci, dan di sini es batu yang ada pada panci akan mencair. Ini perubahan wujud zat dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Di sini sudah terlihat karena dipanaskan es batunya jadi mencair. Yang kedua ini ada air, kita masukkan ke dalam panci, terus kita panaskan airnya. Dan di sini terjadi perubahan dari benda cair menjadi gas atau udara. Itu airnya akan dipanaskan menjadi gelembung-gelembung nah gelembung ini disebut udaranya karena dipanaskan dia jadi menguap menjadi gelembung-gelembung ini. Selanjutnya ini lilinnya kita masukin ke dalam panci, kemudian kita panaskan, dan di sini terjadi perubahan dari zat padat menjadi zat cair. Lilin yang dipanaskan yang tadinya padat akan berubah menjadi cair.